Pernahkah kamu bertanya apa yang membuat sekolah hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Dwi Aprilia Lestari. Di video kali ini kita akan belajar mengenai filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. Sebelum itu, kenapa sih kita perlu belajar filsafat pendidikan? Karena filsafat pendidikan membantu kita dalam berpikir kritis tentang tujuan belajar dan arah pendidikan. Sekarang, pentingnya belajar manajemen pendidikan karena tanpa pengelolaan yang baik, pengetahuan tidak bisa ditetapkan secara efektif. Nah, setelah kita tahu alasan kita belajar filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan, kita masuk ke materi filsafat pendidikan. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo dan sophia, di mana philo itu berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat itu mencintai kebijaksanaan dengan cara berpikir kritis dan mendalam. Sedangkan filsafat pendidikan adalah pemikiran mendalam tentang tujuan, dasar, dan arah bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan, supaya proses belajar tidak sekadar berjalan tapi punya makna dan tujuan yang jelas. Setelah kita mempelajari pengertian filsafat, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup filsafat. Yang pertama ada ontologi pendidikan, membahas hakikat manusia sebagai subjek didik. Yang kedua ada epistemologi pendidikan, membahas bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Yang ketiga ada aksiologi pendidikan, membahas nilai dan tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah materi aliran filsafat pendidikan. Yang pertama itu ada perennialisme, yaitu aliran yang fokus pada nilai dan prinsip budaya yang telah teruji abadi. Yang kedua ada esensialisme, berfokus pada pembentukan inti atau hakikat fundamental dari pendidikan. Yang ketiga ada progresivisme, berfokus pada perubahan dan kemajuan dalam pendidikan. Yang keempat ada rekonstruksionisme, yaitu aliran yang berusaha merombak tata susunan hidup kebudayaan bercorak modern. Apa aja sih aspek-aspek filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan mencakup beberapa aspek penting, antara lain 1. Tujuan pendidikan, mengkaji secara kritis berbagai tujuan pendidikan, seperti pengembangan karakter, persiapan kehidupan dewasa, dan integrasi sosial. 2. Sifat manusia. Filsafat pendidikan berupaya memahami sifat manusia melalui sintesis ilmu-ilmu sosial seperti biologi, psikologi, dan antropologi. 3. Nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan dibahas dalam konteks hierarki nilai yang ditentukan oleh filsafat. 4. Teori pengetahuan. Filsafat pendidikan berperan dalam menentukan sumber, batas, dan kriteria pengetahuan dalam pendidikan. Filsafat pendidikan ini juga memiliki hubungan yang erat loh dengan praktik pendidikan. Filsafat pendidikan menjadi landasan berpikir bagi para pendidik dalam merancang kurikulum, memberikan metode pembelajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Filsafat pendidikan ini juga membantu para pendidik dalam memahami tujuan pendidikan dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah materi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses mengatur, mengolah, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sarana, maupun dana, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi utama manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada planning, menyusun rencana pendidikan, misalnya menyusun kurikulum. Yang kedua ada organizing, mengatur pembagian tugas antara guru, staf, dan siswa. Yang ketiga ada actuating, menggerakkan segala pihak agar aktif berpartisipasi dalam kegiatan. Yang keempat ada controlling,
yaitu mengevaluasi apakah program berjalan dengan sesuai rencana atau perlu perbaikan. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Pertama, manusia yang terdiri dari guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Kedua, uang atau biaya yang dipakai untuk mendukung kegiatan pendidikan. Ketiga, sarana dan prasarana seperti ruang kelas, buku, dan laboratorium. Keempat, metode yaitu strategi atau cara dalam pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Kelima, alat atau teknologi, misalnya komputer, proyektor, dan e-learning. Keenam, pasar atau lingkungan, yaitu kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Yang ketujuh, waktu, yang harus diatur secara efektif melalui jadwal dan kalender akademik. Dan yang kedelapan, itu informasi atau manajemen, yaitu manajemen ini punya tingkatan loh. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan puncak, dilaksanakan oleh kepala sekolah atau pimpinan lembaga. Ia bertugas menetapkan visi, misi, dan kebijakan pendidikan. Yang kedua itu adalah tingkat menengah, dilaksanakan oleh wakil kepala sekolah, kepala bidang, atau koordinator. Dia bertugas menyusun program dan mengatur pelaksanaan sesuai kebijakan pimpinan. Dan yang ketiga itu tingkat pelaksanaan. Ia bertugas sebagai melaksanakan pembelajaran administrasi serta pelayanan langsung pada siswa, dilaksanakan oleh guru, staf, dan tenaga kependidikan. Sekarang kita akan belajar tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan yang pertama, mengatur seluruh sumber daya pendidikan agar efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, mencapai tujuan pendidikan nasional secara terarah dan terukur. Yang keempat, membentuk sistem pendidikan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat manajemen pendidikan. Pertama, proses belajar mengajar lebih terorganisir. Yang kedua, sumber daya manusia, sarana, dan dana dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, guru dan tenaga kependidikan bekerja lebih terarah. Yang keempat, kualitas lulusan meningkat sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Yang terakhir, sekolah dapat berkembang sesuai tuntutan zaman. Ibu, apa eja sih ruang lingkup dan prinsip manajemen pendidikan? Ruang lingkup manajemen pendidikan iaitu kurikulum, personalia, peserta didik, sarana dan prasarana, kewangan, administrasi, humas, layanan khusus seperti perpus, UPS, kantin. Prinsip manajemen pendidikan iaitu menempatkan tujuan di atas kepentingan pribadi, menyesuaikan wewenang dengan tanggungjawab, serta memahami faktor psikologis manusia. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan berperan sebagai landasan dan arah dalam menentukan tujuan, serta nilai-nilai pendidikan. Sementara itu, manajemen pendidikan berfungsi mengatur dan mengolah seluruh sumber daya agar tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, filsafat memberikan dasar pemikiran dan manajemen menjadi cara pelaksanaan dalam praktik pendidikan. Sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.